soal film Ambu ini karena yang kami dengar Mbak Nita akhirnya muncul kembali di film layar lebar setelah 6 tahun ya, 6 tahun, 8 tahun 6 tahun vakum, fokus jadi ibu. Kenapa memilih film ini, kenapa Ambu? Karena syutingnya kah ada di Baduy atau ada pertimbangan lain? Pertimbangannya waktu itu aku membaca sinopsis ya, meskipun sinopsisnya cukup singkat aja aku udah nangis terseduh-seduh gitu karena memang kisahnya itu sedih banget, kisahnya touchy banget menurut aku, antara hubungan antara anak dengan ibu seperti itu. Jadinya aku pengen banget gabung di film aku, terus alhamdulillah masuk jadi karakter Hafsa. Itu karakternya apa tuh Mbak Nita? Kalau karakter Hafsa itu versi orang Baduy sana. Perempuan Baduy ya? Perempuan Baduy, iya. Dan karakter Hafsa itu karakter yang ceria, polos, menghadapi hidup itu dengan ringan saja, dengan tawa, meskipun dia lagi sedih pun, menangis pun, dia tuh harus tetap tidak mau menyusahkan orang sampai akhirnya pas di titik balik itu ya udah sampai situ aja, nonton aja. Kalau Lutesa? Ini kenapa ngambil tawaran ini? Kenapa menerima tawaran? Kenapa menerima tawaran film Ambu? Atau perannya lebih banyak dari yang sebelumnya atau bukan film remaja yang seperti biasa Lutesa Iya sih, mainin? drama keluarga. Sama aku tertarik main film ini karena emang skripnya sebagus itu. Aku pertama kali baca skrip ini juga nangis sesebukan pertama kali baca skrip. Jadi langsung ya mau, karena ceritanya juga mengenai Baduy, tentang adatnya, tentang ya drama keluarga. Jadi tertarik sih. Skripnya karena ada Mbak Titin kali ya? Oke. Skripnya itu touchy banget Mas. Tapi karena faktor itu, karena skrip. sutradara dan Mbak Titinnya atau? Ya, bukan kan. Bukan Mbak Titin. Mas Farid, boleh ceritakan kami latar belakang Anda membuat film ini, ada pengalaman apa sampai Anda memutuskan film ini, dan terutama pemilihan para pemainnya, ada Claudia Cynthia Bella, Lutesa, Mbak Nita. Jadi latar belakangnya sebenarnya dulu bukan film ini duluan yang berjalan. Ada film satu lagi sama juga dengan penulisnya dengan Mbak Titin. Kebetulan kita nggak bisa dipisahkan. Jadi yang pertama itu memerlukan proses yang lumayan cukup, risetnya lumayan lama ya Mbak ya. Akhirnya saya memutuskan coba ngobrol lagi sama Mbak Titin, Mbak ada cerita tentang keluarga kan? Yang kita jalan duluan deh keluarga ini, kalau Mbak Titin ada cerita. Terus Mbak Titin ngasih satu sinopsis, terus saya baca, alhamdulillah saya suka, yaudah kita jalan. Dan karena memang saya pengen banget ya cerita tentang keluarga, apalagi dengan cerita tentang ibu ya. Karena kalau udah menyangkut ibu, siapa sih yang nggak akan sayang cinta sama ibunya? Kalau udah ngomongin ibunya pasti udah meleleh kan. Ya udah akhirnya dengan kondisi cerita yang Mbak Titin tawarkan, kita jalan. Dan satu lagi juga saya bilang dengan Mbak Titin, Mbak ini kita udah oke banget, tapi dengan boleh nggak kita kondisikan dengan settingnya yang ada di Baduy. Kenapa ada di Baduy? Karena Baduy adalah suku yang di Indonesia yang masih unik ya, dan masih menjaga kearifan lokal. Dan juga Baduy adalah suku yang menjaga alam ya. Terus juga banyak yang belum diangkat lah dari Baduy ini. Banyak orang yang belum tahu tentang Baduy, padahal Baduy itu sebelahan dengan Jakarta, nggak jauh-jauh amat gitu. Keindahannya tentang Baduy kan. Untuk pemilihan semua pemain, alhamdulillah pemain kita casting, Bella kita casting waktu itu ada 2 orang, alhamdulillah yang lolos Bella. Enita ada 2 atau 3 saya lupa, alhamdulillah yang lolos Enita. Lutesa juga 2 atau 3, alhamdulillah yang lolos
Indonesia, dan Andri Masadi itu yang paling susah memerankan tokoh Jaya. Saya mengcasting 85 laki-laki, dan itu akhirnya jatuh kepada Andri Masadi memerankan Jaya. Dan untuk karakter Misna, Mama Widiawati, saya nggak casting karena saya nanti saya di casting. Coba kamu casting dulu. Itu prosesnya. Berarti honornya harus kuat itu ya. Mas, tapi dari awal memang sudah terpikirkan untuk memilih mereka, gitu, barangkali sudah radarnya sudah ke mereka gitu. Jujur kalau Mama Wit, ya radarnya dari sana. Jadi pertama kali skrip ini udah jadi, skenario ini udah jadi, saya langsung telepon Mama Wit. Oke. Saya telepon Mama Wit, "Mah, Farid mau bikin film, bantuin ya." Kan? Film apa, Farid? Tentang cerita di Baduy, tentang keluarga. Ya udah ketemuan deh, kata Mama Wit gitu. Ketemuanlah kita di PIN. Setelah saya bawa skenario, saya bawa sinopsis, ngobrol sama Mama Wit, baru duduk, ngobrol sebentar, tiba-tiba, "Oke Farid, Mama udah, Mama setuju, Mama ambil filmnya." Lah, maka belum baca ini skenarionya. Gitu kan, baca dulu. Udah tanggal udah oke. Film ini udah oke. Ya udah, Mama udah oke. Mama ambil. "Mah baca dulu, Mah." Enggak, Mama nggak mau baca. Entar Mama baca, pokoknya Mama udah oke dulu. "Kenapa, Mah?" Gitu kan. Ya karena kenapa Mah ambil film ini karena Om almarhum Sofar Rokia itu bercita-cita memang pengen syuting di Baduy. Jadinya langsung diambil sama Mama Wit. Ya udah, akhirnya udah ngobrol, akhirnya 2 hari, seminggu kemudian Mama Wit ngabarin lagi, maksudnya udah oke, ceritanya udah oke, Mama ambil. Nah baru abis itu baru mikirin siapa Fatmanya, siapa Nonanya, siapa Hafsa, siapa Niko, Baim juga kita melakukan proses Niko nih, Baim ya, kita melakukan proses casting, ada beberapa yang kita hadirkan gitu, dan juga Andri Masadi itu sebagai semua melakukan proses casting. Mbak Titin sejak awal memang sudah menuliskan Baduy sebagai lokasinya. Awalnya enggak, awalnya kan jadi dulu masih punya waktu dan energi untuk bikin sinopsis kalau lagi nggak apa-apain. Jadi emang ada beberapa tabungan sinopsis yang kemudian ketika Pak Farid ke aku dan berawal dari film yang kita mengadaptasi dari sebuah buku itu kan, terus itu ditunda dulu, terus minta cerita baru, terus aku kasih sinopsis yang ada karena langsung keluarga, ibu, tinggal diubah aja nanti jadi latar belakang Baduy. Kalau ide Baduynya dari Pak Farid. Jadi sebenarnya mau ditaruh dimanapun bisa ya? Ketika udah tahu di Baduy, otomatis harus ada penyesuaian di ceritanya. Dimana justru tantangannya di situ, gimana caranya supaya cerita ini juga dengan Baduynya saling kawin lah istilahnya. Jadi ketika dibawa ke tempat lain harus ada perubahan lagi. Kepiplok harus bisa dibawa ke itu supaya Baduynya nggak cuma tempelan kan. Jadi mengubahnya total nggak itu atau hanya lebih ke lebih ke masalah ke konfliknya sih, menambah konflik dengan peraturan-peraturan di Baduy itu menambah konflik ceritanya. Sempat ini juga berarti sempat riset dulu kah gitu? Iya, riset dulu. Pertama cuma berdua Pak Farid, terus habis berdua Pak Farid dia berikan aku jalan duluan sendiri. Terus aku berangkat lagi sama tim inti yang udah ada line producer, DOP, artistik dan suara. Itu berangkat lagi ke sana, terus baru ikut syuting. Yang biasa yang Mas Farid sama Mbak Titin soroti terutama hal apa? Penelitian soal apa? Kehidupan mereka kah? Karena ini masalah keluarga. Jadi yang pertama waktu itu kalau tim riset aku poin-poinnya tuh tentang kehidupan pernikahan di Baduy, kehidupan keluarga, terus perempuan di Baduy, baru sisanya peraturan-peraturan umum yang ada di Baduy. Tapi awalnya fokus ke pernikahan dan perempuan. Terkait dengan sinopsisnya berarti, terkait dengan skenario-nya. Susahkah gitu saat mencari data di sana, mengamati? Nggak sih, kebetulan karena Pak Farid lebih sering ke sana kan daripada aku, dan udah beberapa orang kenal, jadi aku terhubungkan dengan orang-orang dengan jaro-jaronya. Terus ketika tim riset aku ke sana, terus nginep di sana, nginep di desanya, di kampungnya juga udah didampingi oleh dari orang sana. Ya, orang sana.
Mas Farid memang karena ada keinginan untuk membuat cerita ini divisualkan, jadi sering bolak-balik ke sana, atau ada misi yang lain? Bolak-balik ke sana karena saya harus izin dulu 4 bulan saya izin, Oke. jadinya sering bolak-balik. Terkait dengan penggarapan film ini? Iya, Oke. setelah izin itu udah di tangan, udah ada hitam di atas putih, baru buat izin masuk. Jadi sebelumnya emang harus izin dulu. Jadi memang nggak gampang masuk ke Baduy ya, segala Baduy sesuatu. luar ya? Oh iya, Baduy luar. Kalau Baduy dalam udah nggak boleh sama sekali kan. Oh. Karena juga banyak peraturan-peraturan yang harus kita taatin gitu. Jadi nggak hanya izinnya itu selama 4 bulan saya ke sana. Pertama adalah udah pertama kali ngobrol sama Mbak Titin lagi bikin apa namanya ceritanya, saya udah mulai masuk minta izin, jadi paralel gitu Mas. Jadi pertama juga ketemu dengan Jarok Saija namanya, dia itu Jarok penghubung antara Jarok itu kepala desa ya, antara Baduy dan pemerintahan. Nah itu dia penghubung dulu tuh. Dari situ saya ngobrol dengan Jarok Saija, terus saya ketemu lagi dengan beberapa Jarok, dan akhirnya ketemulah dengan seluruh Jarok itu, ya itu total 12 Jarok. 12? Di Baduy luar itu? 12. Baduy luar dan Baduy dalam. Oke. Setelah itu ngobrol, balik lagi, bolak-balik aja terus selama 4 bulan itu, dan akhirnya saya bisa ketemu dengan Puun. Puun ini adalah kepala sukunya orang Baduy. Gitu kan. Jadi nggak gampang juga ketemu dengan Puun ya. Itu karena memang kalau kesana kan harus izin dulu apa segala macam gitu kan. Nah, akhirnya bisa ketemu Puun, ngobrol dengan Puun, juga meyakinkan Puun juga nggak sekali 2 kali gitu. Jadi sering bolak-balik. Makanya saya kenapa sering banget bolak-balik ke Baduy ya, karena minta izinnya itu. Dan alhamdulillah selama 4 bulan itu Puun mengizinkan dan kita bisa syuting di sana. Yang paling susah apa? Susah? Iya. Susah di sana. Yang menantang. Pertama, kita kan memang masuk rumah orang, berarti kan juga harus mentaati semua peraturannya ya. Pertama yang dari Puun bilang adalah kamu harus nuruti peraturan di mana syuting itu harus selesai jam 5 sore. Tidak boleh membawa lighting, tidak boleh bawa genset atau listrik, tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh banyak lah gitu ya. Dan akhirnya ya dengan konsekuensi yang saya dari mereka dan saya maunya, akhirnya akhirnya saya agree dan semua peraturannya kita turutin. Jadi kita selama syuting di sana 2 mingguan lebih di Baduy, jadi kita syuting di Baduy tidak menggunakan lighting sama sekali. Tidak bawa listrik, tidak bawa genset, tidak ada kabel-kabel. Jadi alami banget ya? Alami. Syutingnya juga alami. Maksudnya cahayanya juga. Cahayanya juga alami banget. Tapi ada kendala nggak itu? Kendala ya alhamdulillah kendala cuma hujan ya Mas ya. Jadi memang pada saat itu setahun yang lalu sih, pas bulan Mei juga, April ke Mei kita syuting di sana, memang hujan di sana nggak bisa diprediksi ya. Jadi selama 2 minggu di sana kadang syuting 1 hari itu pernah nggak syuting sama sekali karena hujan seharian. Kalau udah ngomongin alam kan udah nggak bisa diapa-apain ya Mas ya. Terus juga di sana juga kita nggak bisa ngapa-ngapain juga, mau ngapa-ngapain karena nggak ada sinyal juga gitu kan, main handphone juga nggak bisa gitu kan, listrik-listrikan juga udah nggak bisa, mau ngecasnya saat udah, jadi kita ngobrol aja. Kendalanya cuma itu aja sih. Nggak aneh ya dengan kehidupan mereka ya, artinya kita yang terbiasa hidup modern terus kemudian tinggal di sana. Kalau saya sih kebetulan karena udah 4 bulan bolak-balik ke sana dan sering nginep di sana sih, alhamdulillah seneng-seneng aja ya. Kecuali di sebelah kanan saya lagi. Nah ini nih, Mas boleh tanya nih, gitu ya. Kalau saya sih seneng-seneng aja nih Mas, gitu. Mbak Edita, Iya. itu kagum nggak atau benar-benar menikmati, justru menikmati itu? Menikmati sih, jadi kita kan ke sana kan lebih awal, jadi kita masih observasi dulu, terus karakter Hafsa kan juga udah digodok di pas proses reading kan, tapi kita belum ada role modelnya yang seperti apa, karena masyarakat Baduy itu malu-malu dan tertutup. Jadi kalau kita ngobrol, kita sapa, belum tentu besokannya dia juga mau sapa kita. Jadinya selama 3 hari pertama itu, aduh kok nggak ada yang ngomong ya. Terus karakter Hafsa ini, jadi aku mau ngeraninnya seperti apa? Karena kan di dalam
jiwa ini udah ke-build kan, Ah. ini takut salah atau bagaimana gitu. Terus tapi hari ketiga alhamdulillah ada sih yang ngobrol seperti itu, jadi baru mau ngobrol sama aku, terus memang karakternya seperti itu, perempuan Baduy itu memang seramai itu, terus suaranya juga, intonasi bahasanya juga melengking, sedikit melengking seperti itu sih. Itu akhirnya dapat formula apa sampai akhirnya bisa ada yang mau diajak ngobrol gitu? Oh, jadi kita tetap intens aja ngajakin ngobrol. Dengan satu orang itu atau dengan banyak orang, beberapa orang itu? Dengan beberapa orang. Diincer gitu maksudnya, Mbak Indita ngincer nggak nih perempuan ini nih? Udah cocok nih role modelnya ini gitu? Enggak sih, kebetulan kita kan tinggalnya di rumah penduduk. Jadi aku ngincernya kesini dulu, nggak dapat feedback. Oh. Kemana lagi, nggak dapat feedback lagi, kemana lagi yang seperti Berarti itu. pindah-pindah rumah dong kayak ini tuh. Ya, jadi memang saya lepas, jadi nggak saya eret-eret biar mereka juga observasi sendiri gitu. Gitu, dan juga aku di sana belajar menenun seperti itu. Jadi kita ngeliatin kebiasaan mereka apa, kayak gitu. Sampai akhirnya dapat si sosok siapa yang Mbak Indita kenal akhirnya? Ada sih, jadi mereka tuh sering ngumpul, sering menenun gitu. Jadi Oke. aku kayak gabung aja, gabung aja sebagai. Mereka terbuka itu? Mau nggak mau terbuka sih, karena kan udah ngeliat aku udah dari beberapa hari yang lalu. Oh, oke. Jadi mereka udah mulai open, ya udah aku ngobrol-ngobrol. Tapi memang awal masuknya agak repot itu ya? Agak repot sih, nyari role modelnya agak Di, repot. butuh rayuan nggak itu? Eh, Untuk mendekati mereka gitu? Enggak sih sebenarnya, cuman mungkin pertanyaan-pertanyaan yang yang tulus aja sehari-hari gitu. Tentang kain, tentang Oke. menenun seperti itu. Jadi mereka ngejelasin, lama-lama ngobrol, terus lama-lama cair. Dan di sana juga Mbak Indita memang apa ya? Sebelumnya tertarik nggak misalnya kayak menenun gitu untuk mendekati mereka, salah satu dengan menenun, ikut gabung dengan menenun gitu? Iya, karena kan karakter aku dituntut untuk bisa menenun karena ada scene menenun Ah, segala macam, aku harus oke. terlihat lebih itulah, lebih apa ya? Bisa Natural, lebih natural. natural gitu, kayaknya biar luwes gitu. Saat reading sempat belajar itu? Apa? Atau Pas sebelumnya reading. punya hobi juga menenun Oh enggak, Sama sekali enggak? kita belajar khusus memang menenun. di sana? Jadi ada proses readingnya, jadi aku sebelumnya kenalan sama dialek coach, Oh. terus mereka juga mengirimin video-video, terus aku juga kenalan sama ada Talita namanya, ada perempuan Baduy juga, terus aku juga sering telepon-teleponan lewat WhatsApp call gitu-gitu, terus ngeliat video-videonya mereka gitu, terus aku pelajari. Setelah itu baru kita ke Baduy lebih awal. Ini berarti bukan orang Baduy lagi ya? Kalau udah pegang telepon gini ya, Mas Farid ya? Jadi gini, Talita ini, namanya juga modern loh ini. jadi gini, itu jadi kalau kita ibaratnya yang megang telepon itu, ini orang ini untuk masuknya nih ya. Ini toko-toko. Nah ini baru pintu masuk nih. Jadi ini kebanyakan yang di dalam-dalam sini, di luar-luar nih. Masih yang Komersil istilahnya. masih komersil. Mereka udah kenal